tidak ada kewajiban bagi seseorang mencari kemungkaran yang tertutup untuk diingkari. Jadi kemungkaran yang tidak terlihat, yang tidak kita dengar, maka tidak ada kewajiban kita mencari tahu untuk mengingkarinya. Jadi intinya itu kemungkaran ini yang terlihat, yang kita ketahui, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, untuk merubahnya, untuk menghalanginya. Tapi yang nggak terlihat, yang nggak kelihatan, jangan kita cari, dilarang. Sebagaimana Allah berfirman, wala tajassasu. Jangan kalian apa? Mencari tahu. Nah, mencari tahu sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Nah, siapa yang mencari-cari kesalahan, kekurangan saudaranya, maka Allah akan membongkar kesalahannya atau kekurangannya. Nah, jadi wajibnya itu kalau ketahuan, kalau kelihatan, baru diingkari. Kalau enggak, jangan nyari tahu. Karena itu pernah diceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini ya'is bil Madinah. Nah, ya'is bil Madinah itu keliling. Nah, kalau bahasa kita ronda setiap malamnya di kota Madinah. Untuk apa? Menjaga. Nah, menjaga orang-orang. Dan juga ingin menjauhkan mereka daripada orang-orang yang jahat. Jaga. Lah ketika keliling ronda, mendengarkan ada suara laki-laki di satu rumah yang sedang muntah. Lah suara muntahnya itu ketahuan, bukan suara muntah karena sakit. Sehingga membuat Sayyidina Umar langsung mengelilingi rumah itu. Mengelilingi rumah itu, subhanallah, ditemukan di rumah itu ada satu perempuan dan ada khamr. Sayyidina Umar memergokinya. Ada khamr, ada perempuan. Sedangkan perempuan ini bukan pasangan dia. Memergokinya, Sayyidina Umar langsung lantang suaranya. Ya adu Allah, adzananta anna Allah yasturuka wa anta ala maksiyatihi. Musuhnya Allah, apakah kamu mengira Allah akan menutupi aibmu, kesalahan kamu, sedangkan kamu melanggarnya, meninggalkan ketaatannya? Jadi seakan-akan gak mungkin Allah menutupi perbuatan kamu, sedangkan kamu melakukan hal-hal yang dilarangnya. Katanya orang tersebut, ya Amirul Mukminin, la ta'jal. Wahai Amirul Mukminin, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Fa in kuntu asaitullaha fi wahidatin faqad asaitahu anta fi thalathin. Kalau aku melakukan kemaksiatan, hanya satu kemaksiatan, sedangkan engkau melakukan 3 kesalahan. Karena orang dulu pinter-pinter tentang ayat Al-Quran, hadisnya Nabi. Nah, kalau sekarang kan bodoh, maksiat. Lah ini karena kepergok Sayyidina Umar, wah, kamu melakukan kejahatan.
Mungkin yang diakuinya saat itu adalah mabuk. Kenapa? Muntah. Kalau aku melakukan satu kemaksiatan, engkau melakukan 3 kemaksiatan, wahai Amirul Mukminin. Katanya Sayyidina Umar, wa mahun. Akhirnya apa? Melihat kemaksiatan pada dirinya, dinisbatkan kepada dirinya, lebih diperhatikan. Apa? Maksiatan apa? Pertama, tajassasta. Kamu ngintip. Kamu mencari tahu. Dengar, hanya kamu nyari tahu. Sedangkan Allah dalam ayat Al-Quran, wala tajassasu. Jangan kamu nyari tahu. Enggak kelihatan. Kamu hanya dengar, kemudian kamu nyari tahu. Kamu melanggar ini. Sedangkan Allah mengatakan apa? Wala tajassasu. Yang kedua, ataital buyut min zuhuriha. Waqad amara Allah bi idyaniha min abwabiha. Kamu masuk rumah bukan lewat pintunya. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk masuk rumah itu lewat pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuk lewat pintunya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Kalau mau masuk rumahnya orang itu salamlah. Ini enggak, nyelonong masuk. Kamu masuk rumah bukan lewat pintunya. Dan kamu masuk tanpa izin. Sedangkan Allah memerintahkan untuk minta izin. Akhirnya kata Sayyidina Umar, sadaqta, benar kamu. Aku melakukan 3 kesalahan ini. Lah ini syahid. Artinya apa? Jangan nyari tahu. Oh, di tempat itu biasa tempatnya gitu memang. Mudah nyari tahu. Kamu salah sudah. Langkahnya kamu sudah salah. Kemudian mengatakan kami amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti orang sholat telanjang, punya pakaian yang suci, sah, nggak sah, diterima, nggak diterima. Nahi mungkarnya kamu keliru, salah. Kenapa? Kamu sudah nyari tahu. Tajassas kamu. Loh kan pasti tempat ini kan memang tempatnya untuk gitu. Kok bisa memastikan kamu? Nah, kalau ada orang hobi nyanyi, kepingin nyanyi-nyanyi saja tanpa ada khamr, tanpa ada perempuan, apakah nggak mungkin? Mungkin. Kemungkinan masih ada. Kamu tajassus sudah salah. Sayyidina Umar mengakui. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, pemegang kekuasaan saat itu, mengakui kalau salah. Ngaku kalau salah. Karena itu kewajibannya itu bukan mencari-cari. Nah, di mana kemungkaran? Kalau kuno paling ada kemungkaran, kemudian untuk kamu ingkari, bukan. Itu dilarang, tajassus. Malah justru sebab itu Allah bisa membongkar aib kamu sendiri yang tidak ada yang mengetahui kecuali dirimu. Imam Al-Ghazali pun mengatakan apa? La yajuzu istiraku sam'i ala dalin liyasma'a sautal autar walad dukhul fiha li ru'yatil maksiyah. Katanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam mengatakan apa? Tidak boleh mencuri pendengaran atas satu rumah untuk mendengarkan adanya suara kemungkaran di dalam rumah itu. Walad dukhul fiha, tidak boleh juga masuk ke rumah itu untuk melihat kemaksiatan. Bisa lengkap apa? Suara, musik dan semisalnya. Rumah seperti tempat. Mau apa lagi? Minta dalilnya dari siapa lagi?
Sayyidina Umar sudah. Ini Imam Al-Ghazali, kitabnya dibaca oleh para salaf. Mau lebih pintar lagi dari Imam Al-Ghazali. Tidak boleh mencuri pendengaran. Untuk mengetahui di dalamnya ada apa ini. Tidak boleh juga masuk rumah untuk melihat adanya kemaksiatan. Illa antat haraduhuran ya'rifu man huwa kharij. Kecuali nampak, terlihat oleh orang yang di luar, kelihatan jelas dari luar, itu baru ingkarono, itu baru nahi mungkarnya yang gitu. Kalau nggak kelihatan, jangan. Menung dikpor misalnya, masukkan alat supaya dengar. Atau naruh CCTV misalnya, pura-pura jadi penyewa, naruh CCTV, tajasus semuanya itu, melanggar semua itu dari aturan yang Allah tentukan. Nggak boleh, kecuali yang sudah jelas, sudah kelihatan, antadhara dhuhuran, nampak jelas, ya'rifuhu, mengetahuinya, man huwa kharij, yang di luar, seperti suaranya orang-orang mabuk dan sebagainya sudah kelihatan jelas, kelihatan jelas. Nah, Imam Al-Haddad mengatakan innamal wajib wal amru bil ma'ruf indama tarat tarikina lahu fi hali tarkihim. Katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wajibnya amar ma'ruf kapan? Ketika kamu melihat orang-orang meninggalkan kebaikan di saat mereka meninggalkannya. Di saat mereka meninggalkannya, nah, di situ ada kewajiban kamu amar ma'ruf. Wal inkar lil munkar kadzalik, begitu juga dalam nahi munkar. Ketika kamu melihat orang melakukan kemungkaran, dan di saat itu kamu memiliki kewajiban untuk nahi mungkar. Di saat melihat kebaikan ditinggal, di situ kita wajib amar ma'ruf, wajib mencegah kemungkaran ketika kemungkaran dilakukan. Bukan duduk-duduk gini kemudian ini nahi mungkar. Misalnya ini ada makanan ini, ada makanan. Ya kan puasa sekarang. Ada makanan, ada rujak, gado-gado, sate, es degan, es jeruk, es campur, batung, haram, dosa, ini tidak boleh. Loh, makan dah orang-orang ini. Tidak ada yang makan kok, duduk toh. Makanan aja di depannya, jangan diingkari, kecuali kalau kalian pas makan, pas minum baru. Pasti kalau mereka melakukan kemungkaran, ada khamr di depannya, khamr dipecah, kita harus nahi mungkar, keluar pecah. Loh, saya tahu, ini orang-orang minum semua, tak? Atau itu hanya ditaruh di situ toh? Masih ditaruh, belum minum. Tidak boleh kamu ingkari. Belum wajib kamu mengingkarinya. Kenapa? Enggak diapa-apakan kok. Bisa jadi itu punyanya orang yang disita oleh mereka, kamu sudah menuduh. Oh, enggak mungkin. Ini yang duduk di situ preman semua loh. Pak Tuhan kamu. Kamu mungkin preman tobat. Kemarin preman. 1 tahun yang lalu preman. Sekarang mungkin bukan preman dia. Cuma gayanya preman loh. Tak bisa. Jadi ketika terjadi baru amar ma'ruf dan sehingga beliau mengatakan fa inna ra'ayna katsiran minas yaghlatuna fiha. Nah, ini katanya beliau. Kita perhatikan banyak orang salah dalam hal ini, dalam amar ma'ruf nahi munkar, keliru. Ya, tidak tepat. Ya. Wallahu a'lam. Ya.
Semoga kita bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.